Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 1 September 2025, pelajaran yang ke-10 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Melihat Allah. Bacalah Keluaran 24 ayat 9 sampai 18. Pengalaman luar biasa apakah yang diberikan kepada Bani Israel di sini? Keluaran 24 ayat 9 sampai 18. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Setelah peneguhan perjanjian dengan Tuhan, Musa kembali mendaki Sinai. Pada awal pendakian ini Musa tidak sendirian, dia ditemani oleh 73 pemimpin Israel yang luar biasa. Bagi para pemimpin, ini adalah pengalaman puncak mereka melihat Allah atau teofani, dan 2 kali ayat ini menggarisbawahi realitas yang menakjubkan ini. Saat itu juga merupakan waktu bagi para pemimpin dengan makan bersama untuk memetraikan perjanjian dengan Tuhan. Ini adalah sebuah perjamuan dan Allah Israel adalah tuan rumah mereka. Para pemimpin ini sangat dihormati oleh Allah. Di Timur Tengah pada masa Alkitab dan sampai batas tertentu pada masa kini, makan bersama merupakan pengalaman yang sangat berharga, kehormatan besar dan keistimewaan. Hal ini menawarkan memaafkan dan membentuk ikatan persahabatan. Hal ini menyiratkan bahwa kita selalu ada untuk satu sama lain dan tetap bersama di saat krisis dan masalah. Dengan makan bersama, mereka saling berjanji tanpa kata-kata bahwa jika terjadi sesuatu pada salah satu pihak, pihak lainnya wajib datang dan membantu. Diundang untuk makan bersama adalah sebuah perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang. Sementara itu, menolak undangan merupakan salah satu bentuk penghinaan yang paling buruk. Pemahaman ini membantu kita untuk memahami kisah-kisah dalam perjanjian baru di mana Yesus Kristus dikritik habis-habisan karena makan bersama orang-orang berdosa. Lukas 5 ayat 30. Ketika orang percaya merayakan perjamuan Tuhan, mereka juga menjalin ikatan yang erat dengan orang percaya lainnya yang juga adalah orang berdosa seperti mereka. Selama perjamuan ini, kita merayakan pengampunan dan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus. Tragisnya beberapa orang yang pergi bersama Musa kemudian jatuh ke dalam dosa dan kehilangan nyawa mereka. Meskipun mereka memiliki pengalaman yang mendalam dengan Tuhan di sana, mereka tidak diubahkan atau bertobat oleh pengalaman itu. Sungguh sebuah pelajaran yang dahsyat tentang bagaimana memiliki kebenaran dan hak-hak istimewa yang sakral tidak secara otomatis menghasilkan pertobatan. Setelah merasakan apa yang mereka alami, orang-orang ini seharusnya menjadi orang-orang terakhir yang melakukan apa yang kemudian secara tragis mereka lakukan. Perhatikanlah lebih lanjut
kisah tentang orang-orang yang sangat istimewa ini, bahkan anak-anak Harun. Peringatan apakah yang seharusnya diberikan kepada kita sebagai orang Advent, yang dengan terang yang telah dipercayakan kepada kita sungguh-sungguh memiliki keistimewaan? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 1 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.